Oke, nggak apa-apa, kumpulin aja ATM-nya kalau pengen nggak dapat PKH. Ini nang omahe kongkon mengundurkan diri ono ae alasane. Ono ae diparani nang omane. Sok ta, Bu. Anu, ini sepeda tetangga, ini sepeda iki. Oma gak melok bangun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Muhammad Channel. Ya, kali ini di segmen PKH in Action. Apa itu? Nah, sebelumnya kita membahas beberapa hal yang perlu diketahui oleh KPM atau FDS ya. Kayak gitu. Kali ini saya akan sharing-sharing dengan pendamping PKH. Ya, siapa dia? Dia adalah Mas Roha, kakak Mas Roha. Bunda. Oh iya, Bunda Mas Roha. Jeneng asli ini sampean iki sapa? Nama panjang. Siti Mas Rohatul Aziza. Siti Mas Rohatul Aziza. Mas Rohatul Aziza. Panggilannya Mas. Panggilannya bisa Mas, bisa Bunda, bisa Tante, bisa sembarang kaler wes sak karepe. Biasanya diceluk apa? Biasanya di rumah dipanggil Bunda, di luar Kenapa ada yang dipanggil manggil Bunda? Cini. Hah? Kenapa dipanggil Bunda? Karena Bunda ya anak-anak. Oh, bundanya anak. Iya. Oh, sampean wis duwe anak. Oh sudah dong. Berapa? 7 katanya ya. Oke, sama nih pendamping mana? Saya Kak Mas pendamping. Roha. Sing ayu manggil. Oke, Tante Mas Roha. Pendamping Kecamatan Rembang. Pendamping Tepatnya di Kecamatan Desa Rembang. Rombo Kulon. Rombo Kulon. Oro-oro Ombo Kulon. Oh, Roro Umbo. Ya. Sampean sudah dari kapan menjadi pendamping PKH ini? Awal 2019, 2020 dah. Kita kan 2020 sama. ya? Oh, kita sama ya? Iya, kita kan sama. Yang di PHP selama berapa bulan? 2 bulan? Oh, iya. Di PHP gaji. Oke, itu nggak usah kita bahas ya. Ya, jadi teman-teman, kita akan sharing-sharing mengenai apa saja sih kira-kira yang pernah dialami oleh pendamping PKH gitu, bersama kakak Mas Roha. Jadi ada beberapa hal mungkin ya yang pernah terjadi. Nah ini Ya. mungkin dari saya dulu gitu ya. Oke. Pindah. Oke, Bro. Tarik, Oke. guys. Aku pernah menemui gitu di daerah dampingan saya. Saya mendampingi daerah Desa Cowek namanya di Kecamatan Purwodadi gitu ya. Desa Cowek berarti gawene cowek tok ngono ta? Iya, seneng gawe sambel opo. Murah cowek nek kono. Iya. Kayak Murah ta. Tak kulaan gawe mulutan. beberapa hal yang pernah saya temui. Yang pertama itu suatu ketika ada seorang KPM. KPM itu keluarga penerima manfaat. Jadi KPM itu yang menerima Menerima PKH. menerima bantuan PKH. Nah, perlu dijelaskan teman-teman semuanya bahwa PKH ini adalah bantuan gitu kan, yang berkategorikan ada apa dari mulai Balita gitu kan. Kemudian pendidikan itu mulai dari SD sampai SMA. Kemudian lansia. Gitu. Kemudian disabilitas berat. Lansianya minimal 70 tahun. Minimal 70 tahun. Wong umur 70 tahun ya. Minimal itu ya. minimal. Ya, harus ada komponen itu. Cuman begini, ada gitu, KPM saya gitu, lapor kepada saya. Tiba-tiba ke rumah. Ya. Tiba-tiba ke rumah. Tanpa konfirmasi ke saya. Nggak tahu alamat saya dari mana. Nyelonong ae ke rumah. Iya, tiba-tiba ke rumah gitu. Untungnya pas sore waktu itu saya ada. Ada apa, Pak gitu? Yang dapat yang bapak-bapak kebetulan. Ya KPM-nya bapak-bapak. Ingin melaporkan tetangganya. Nah, tetangganya itu
datang ke rumahnya dia gitu. Ke rumahnya dia datang, Pak, mbok aku ini dilebokno PKH. Oh. Iya aku duwe anak iki, masa aku gak oleh PKH. Itu bapak-bapak ya? Bapak-bapak. Kemudian dia ke rumah gitu. Itu kata dia sih. Ke rumah melaporkan hal itu. Nah ini yang mungkin nggak diketahui orang gitu. Tiba-tiba dia ke rumah dan meminta agar orang itu dimasukkan PKH. Nah ini mintanya ke siapa? Ke saya gitu, ke aku gitu, ke pendamping. Nah ini kan ya mungkin nggak paham ya dia ya, nggak paham. Cuman pernah saya jelaskan ketika pertemuan kelompok sebenarnya gitu. Atau dianya nggak dengerin atau seperti apa saya kurang tahu juga gitu. Mungkin nggak dengerin. Aku kurang tahu ya. Nah lapor gitu, Pak nyeluk kan bapak gitu ke aku. Padahal aku turun bapak-bapak ya, Pak Fahri. Pak Fahri. Pak, tolong masukkan tetangga saya dong. Tetangga saya itu punya komponen juga, anak kecil gitu, masih SD gitu. Waduh, Pak, kok teng kula laporane? Lho nggih, jenengan kan pendampingi. Nah, jelaskanlah pelan-pelan. Ngapunten Pak gitu. Saya ini nggak bisa memasukkan orang di PKH. Saya ini cuma pendamping. Ya pendamping ya mendampingi. Mendampingi saja. Mendampingi saja bagaimana bantuan-bantuan itu bisa tercairkan dengan lancar. Kan gitu toh ya. Nah, kalau di punyanya hampir sama Kak sih. Mas Roha pernah nggak gitu? Kalau di desa saya itu malah orang tuanya. Orang tuanya kenapa? Dia dapat PKH, punya anak, sudah berumah tangga, punya cucu. Nah, karepeku, dia kan dapat PKH ibunya, mau diturunkan ke diwariskan ke anaknya. Oh, diwariskan. Terus? Dikira warisan ya. Iya itu, sampai WA suwe. Maklum ibu-ibu ya Pak. Ya wis ngono iku, omongane modele kayak iku semua itu harus dapat keluarga DE. Kebetulan padahal masih satu kakak. Enggak, oh enggak, saudaranya kakak. Berarti ya. Saudaranya dapat, dia dapat, terus saudaranya lagi itu dapat, anaknya tok. Anaknya yang sudah keluar kakak itu nggak dapat. Lah karepeku disuruh masukkan. Gitu. Terus? Ya wes, dia tak omong. Ya nggak bisa Bu, wong ini bukan warisan. Kecuali sampean beli sepeda motor diwariskan ke anaknya kan bisa. Lek PKH masa iso. Iya. Tambah banyol kan? Tambah manyul. PKH bukan sebuah warisan ya, Mak. Jadi PKH itu nggak bisa diwariskan gitu ya. Dan ada beberapa hal lagi sih ya gitu. Jadi ini yang sering. Kita kan nggak ngurusin beras ya. Iya. Iya nggak sih? Itu sering sekali. Kita nggak ngurusin beras. Beras nggak keluar laporan ke kita. Ya apa iki Bu? Gak cair beras Padahal kan ada petugasnya sendiri. Ada petugasnya sendiri. Itu namanya TKSK. Yang ngurusin BPNT gitu. Nah, memang TKSK kan satu kecamatan satu. Iya yang ditangani banyak. Yang ditangani banyak. Jadi kalau ada yang ngeluh masalah beras, kalau di tempat saya ya tak terima. Kebetulan TKSK-nya kenal, tetangga saya. Terus lapor ke TKSK gitu kan. Langsung tak laporkan ke TKSK-nya. Ya, cuman mungkin perlu dijelaskan juga itu kan. Sekali lagi kita nggak ngurusin beras gitu. Iya, yang kita urusin cuman PKH. Kita hanya pendamping, bukan bagian masuk kan? Saya itu yang harus pendamping dipertegas. Yang belum punya pendamping. Ya, maksudnya dia kerjaannya pendamping PKH tapi belum punya pendamping. Kode keras ya, keras sekali. Oke, gitu teman-teman. Jadi kita nggak ngurusin masalah beras lah, intinya kita ngurusin
ya pendidikan tadi, kemudian kesehatan kayak gitu ya, kayak balita sama lansia, terus disabilitas berat kayak gitu. Disabilitas Jadi berat. urusan beras, oke nggak apa-apa lah kita terima gitu. Cuman Iya, diterima kita aja. sampaikan ke TKSK atau bisa langsung hubungin TKSK-nya. Gitu. Atau enggak iya, Biasanya langsung ya di dikasihkan kecamatan. nomor. Dikasihkan nomor ya. Begitu ya? Iya. Oke. Itu sih, ada hal lain lagi nggak? Ada. Di tempatku itu ada kayak KKS. Hmm. KKS-nya itu digadekkan. Digadekno. Digadekno. Kok iso? Alasannya nggak punya uang. Dia ngambil uang, misalkan ya, dia ngambil utang 400.000. Tiap bulannya dia bayarnya ke yang tempat digadekkan itu 40.000. Oh. Ngambil uang, jadi tiap 100.000-nya itu 1 bulannya 10.000. Iya. Terus Sampai sekarang nggak? Udah dikat sekarang? kayaknya sudah enggak. Udah nggak ya? Tiap Parah sih. bulan harus nyetor, parah kan? Parah itu. 100.000 10. 100.000-nya 10.000. Kalau ngambil 1 juta 100.000 Terus tuh tiap bulan. gila. Wes wong orang-orang itu butuh uang, butuh dibantu malah tambah dicekik. Mateni gitu. Mata nih. Jadi nggak bisa dijadikan ini ya, alternatif lah. Pokoknya kartu PKH itu jangan dikemana-manain lah gitu ya. Kalau udah dapet ya udah itu dibuat bantuan aja gitu loh. Dibuat Iya terima sih. bantuan aja. Tapi kan memang mungkin dia utang sama tetangga nggak dikasih. Mau utang sama saudaranya juga nggak dikasih. Akhirnya itu jadi Jalan solusi. keluar terakhir ya di Gadekno. Tahu nggak sanksinya? Kalau misalkan Udah tahu. Tahu ya. Terus semenjak tak kasih share-sharean, kalau yang gadekkan KKS itu mau dicabut, Dicabut PKH-nya. Akhirnya udah nggak gadein lagi. Terus sini juga sih KKS gitu, KKS namanya Kartu Kesejahteraan Sosial ya. ATM. ATM-nya PKH sama BPN. Kasarannya Memang itu ATM. jadi satu sih ya. Itu kadang ya mikir bahwa KPM, urusan BPNT, urusan beras, itu juga urusan kita. Akhirnya gitu. Nah ini lagi, KKS itu kan nggak boleh dipegangkan sama orang lain. Entah siapapun kan gitu toh. Ini pernah saya utarakan juga waktu pertemuan kelompok. Dipegangkan saja nggak boleh, Dipegangkan apalagi digadaikan. Biasanya sih itu ketua kelompok ya? Atau nggak perangkat? Perangkat mungkin ya, perangkat mungkin ada gitu. Atau Kalau saya dengar selentingan-selentingan itu ya. agen situ. atau ya warung-warung yang nerima apa namanya? Itulah beras itu Kalau ke agen itu biasanya digadaikan. digadaikan ya. Kalau ke perangkat atau ketua kelompok itu enggak. Tapi enake lek wis narik iku gak njaluk maneh ngono lho. Iya, jadi teman-teman atau KPM PKH itu jangan sekali-kali apa KKS-nya itu ya. Iya, ATM. Dipegangkan. ATM-nya itu jangan sekali-kali dipegangkan sama orang lain. ATM Jadi yang- Anda itu harta Anda loh. Harta Anda. Harta Anda, Mak. Yang boleh kalian pegang hanya istri kalian atau suami kalian. Suami, Oh iya, suami suami. Rasa ngiri, samping saya nggak ada pendamping. Jadi pendamping kok nggak ada pendamping? Nggak ada. Sama nggak ada pendamping juga. Oh ada Ada dong, banyak ada. kan? Siapa? Ada dong, sudah punya anak. Oh iya, 7 Iya. tadi ya katanya. 4. Lompat. Anaknya udah 4, tapi yang hidup cuma 1. Oke, Gak itu usah masalah mundur. pribadi ya. Sering pertemuan kelompok nggak? Sambil diminum tuh. Iya, 1 Sering? bulan sekali lah. Oke, Sekarang kan pandemi, pandemi ya. WFH. Aku pernah lucu juga waktu pertemuan kelompok itu gini. Ya, waktu awal-awal pertemuan kelompok pas COVID ya, pas Iya. pandemi.
Jadi tak jelaskan itu tentang pandemi itu seperti apa. Kemudian kalau ngambil itu harusnya seperti apa di masa pandemi dan lain sebagainya. Nah, waktu saya jelaskan COVID itu apa aja sih gejala-gejalanya, nah jelaskan sama KPM gitu. Ada beberapa gejala, Bu. Ada batuk, terus sering pilek gitu kan. Pilek. Terus lemes, kemudian juga KD gitu. KD. Nah, nangkapnya orang-orang itu apa? Iya Mas, kalau misalkan setiap bulan kemudian kita ke ATM, keluar ATM kita ternyata belum cair. Lemes. Lemes Mas. Oh, Kemudian bodoh. Lemes sih orang-orang itu kalau nggak punya uang. Habis itu dia menerjemahkan KD yang tak omongkan itu. Habis itu KD juga Mas, loh kok bisa KD? Ya kurang dana. KD itu bisa kepanjangan kurang dana, bisa kurang darah. Iya, kan aslinya kurang Tergantung. darah. Gitu. Berarti Aslinya tergantung kurang situasi. Tergantung Situasi dan kondisi. Kalau saya sih lebih ke kurang dana, bukan kurang darah. Oh, kurang dana. Jangan kurang dana lemes kan? Iya, sih. Sopo lemes wong gak iso mangan? gak iso Recehku mau jajan. nandi receh. Ojo receh re. Oke, ada hal lain lagi yang perlu diceritakan apa? Kalau kendala di dampingan saya udah itu tok. Paling banyak ya ngeluh masalah beras. Udah itu. Masalah pribadi ada nggak? Kalau masalah pribadi Enggak, maksudnya KPM curhat masalah pribadi ke pendamping, ke kamu. enggak sih. Ada sih satu tok. Soalnya kan saya nggak, kalau saya membatasi, kalau yang harus menghubungi saya itu ketua kelompok. Oke, terus? Kalau ada apa-apa, anggota menghubungi ketua kelompok menghubungi saya. Kalau ada anggota kelompok yang langsung hubungi kamu? Ada bagian. Terus kamu Iya gimana? langsung. Ya Kamu ditanggepin. tanggepin atau dilempar ke ketua kelompok? Enggak, langsung saya tanggepin. Langsung ditanggepin. Bayangin aja, berapa sih dampingannya? 289. 289, 289 orang, misalkan dalam satu dua hari itu ada gejala yang beda-beda dan pasti itu ada masalah. Sekitar orang segitu. Kira-kira kalau langsung japri kamu semua gimana? Ya bingung, Ho. Ada kemarin. Kan itu fungsinya ketua kelompok kan itu. Toh. Iya. Sekitar Akhirnya. 3 bulan kemarin masalah keluarga. Oh cerita masalah keluarga. Jadi ceritanya itu KKS-nya itu dipegang Pak Lie. Terus? Nah, lah sama Pak Lie itu nggak dikasihkan sama anaknya. Ceritanya itu ibu orang tuanya meninggal, yang laki-laki, terus yang perempuan itu kerja keluar negeri, keluar kota. Keluaraan. Iya, laraan itu. Terus ponakane iku ikut Pak Lie itu. Nah, ikut Pak Lie, dia kan dapat PKH. Terus? Tapi setelah selesai dari mondok, nggak mondok sih, kayak ditaruh di panti asuhan atau apa? Oh yayasan lah ya. Yayasan lah. Orang tuanya balik, orang tuanya tahu kalau dia dapat PKH. Lah selama itu nggak pernah dikasihkan sama anaknya. Yang di dalam komponen anak 2 ini nggak pernah Akhirnya? dikasih ternyata. Ya akhirnya ya diurus secara kekeluargaan kembali. Oh secara keluargaan. Kok andaikan Nggak pernah sampai pendamping ikut campur dalam masalah orang nggak loh, pernah. iya saya ikut. Saya datangi ke rumahnya. Oh gitu. Iya. Ikut nyelesain. Luar biasa ya. Ini Begitulah menjadi pendamping. sosok heroiknya lah. Ada sosok heroiknya lah ketika menjadi pendamping. Menyelesaikan masalah dengan Tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dengan masalah. Pegadaian kedua dong.
Ada juga ini di tempat dampinganku gitu. Jadi dia udah di luar pulau, udah nggak di Jawa lagi lah, udah nggak di Cowek lagi gitu. Nah, dia bawa KKS. Kartunya. Iya. Terus Nah, dicairkan akhirnya- di luar gitu. Bukan dicairkan di luar, ya dia sendiri yang nyairin. Iya, maksudnya kan dibawa keluar Iya, keluar desanya lah, Iya, keluar keluar desanya. kota. Dicairkan di sana. Dicairkan di sana, kayak gitu. Nah, sedangkan dia masih punya anak kecil gitu ya, ibunya gitu. Terus anaknya nggak ikut ibu Itu ibu apa bapak yang keluar itu? Oh bukan, anaknya, masnya adiknya ini apa namanya? Ya anaknya lah, anaknya yang paling besar gitu. Dia bukan komponen gitu kan. Cuman kan masih anggota keluarga. Dibawa dia. Di bawah dia. Iya, wis hampir sama kan ya? Hampir sama sebenarnya. Barusan. Cuman ya lagi-lagi memang harus diselesaikan secara keluarga. Iya. Banyak sih kalau masalah-masalah. Pernah ngusulkan ke saya, gimana kalau misalkan dipotong aja gitu, di cut apa namanya, Oh, diblokir, iya. diblokir gitu ya, diblokir. Nah saya khawatirnya ketika diblokir masalah ini kan belum selesai gitu loh. Khawatirnya malah menimbulkan masalah baru gitu. Yang sana kan nggak tahu juga, saya nggak bisa hubungin yang sana juga, yang bawa KKS gitu kan. Tapi Akhirnya kalau mau nggak mau sudah harus selesai secara kekeluargaan. akhirnya Ya udah selesai lah, selesai. selesai. Nancam lah Aku jadi pendamping kudu nggak ngono sampai ya. akhir sih. Yang jelas ketika tak tanya, oh selesai mas. Udah. Ya wes, alhamdulillah. Kak, ruwet-ruwet. Nah selama jadi pendamping nih, kita sharing sebagai pendamping ya. Nah, sebagai pendamping, hal berat apa yang paling pernah dialami oleh seorang kakak Mas Roha? Hal berat. Paling berat. Ono sing ngomong gitu, pendamping PKH itu enak ya. Kerjanya santai, iso ngopi, Iya. Ketokane kan aja santai. ketokane santai. Kita kan kerjanya pakai HP. Hal berat apa yang pernah dialami? Kalau hal berat enggak ada Pas sih. ngurusi KPM dah, Enggak. maksudnya Karena kalau kita di kerja, KPM apa misalnya ada KPM yang ngotot gitu kayak, ya itu. atau permasalahan kerja internal yang ngurusin data KPM. Ya. Yang paling berat itu ya yang masalah yang tak ceritakan tadi. Orang tua minta diturunkan, minta itu diwariskan. warisan Ya. warisan PKH. Orangnya agak ngeyel soalnya tentang ibu-ibu bisa pemahaman. Tapi ini juga sih, kita kelihatannya sama. Ada Apa? hal yang paling berat Apa? ketika kelunting telat. Jelaskan ke sama pemirsa dong. Gitu. Apa kelunting itu? Ting ting ketika kelunting telat. Kelunting itu kajian. Gajian. Iya. Tapi baik kok. Sekarang apalagi Bu Risma, wah, luar biasa kayaknya Bu Risma. Tambah pendataan tuh. Kelihatannya lebih ini ya, lebih masif lagi ketika dipimpin oleh Bu Risma. Iya, semoga Karena- kedepannya lebih baik. Awal bulan ini sebenarnya kita banyak kerjaan. Banyak sekali. Awal tahun. Tapi sawangannya kayak gak kerja ya. Soalnya kayak gak kerja, cuman Sawangannya kayak gak ya kerja. aja gak kerja. Ini pekerjaan kita ada di sini. Oh iya. Ada di HP dan di laptop. Laptop. Jadi kadang kita ke warung kopi itu sibuk dewe gitu. Nek arek-arek kan biasanya arek cilik nang warkop ini main game. Kalau kita ke warung Kita ke kopi- warung kopi, kadang input data. Input data. Pokoknya buka aplikasi yang namanya EPKH gitu ya. Itu sih. Jadi pernah ini kan. Pernah. Sawangannya kan kita ngopi di warung kopi, padahal kan kita juga kerja. Dan terdeadline. Apalagi Besok harus selesai. di tempatku Aduh, susah sinyal. Susah sinyal. Kalau harus mengerjakan keluar nyari warung kopi. Nah itu pernah. Jadi dulu pas apa sih yang harus langsung masukkan lewat HP itu validasi awal apa ya Six dulu? Pakai Six itu dulu ya. Six, ya nggak jadi.
Iya, yang nggak jadi. Itu. Yang nggak jadi. Aku Disuruh moto WC, rumah, dapur, ya Allah. kan langsung dimasukkan ke aplikasi ya. Ya ada sebagian lah tempatnya yang yang tempat moto ketok. Aduh, ya ampun. maksudnya pas Yuk kangen. Tit. ya. Ya ampun. Jadi pernah ini ya, kan susah sinyal itu. Ada di salah satu dusun namanya dusun Sempu. Kalau di Cowek itu Sempu itu dusun paling atas di bukit lah. Jadi dia itu melewati gunung, lewati lembah. Kayak gitu. tempatku dong. Hah? Melewati Ada. gunung. Ada juga. Terus rawa-rawa sembarang kali. Iya. Yo Ada, omahku. ada. Nah, itu kan dulu langsung masukin di aplikasi. Lah, waktu itu pas nggak ada jaringan. Wah, Terus iya. Akhirnya ya wes lah. Pokoknya tak foto biasa sih gitu. Motonya kan langsung di aplikasi tuh. Setelah langsung moto tuh. Nah, untungnya waktu itu nggak jadi. Coba kalau ya jadi ampun, aku wes keliling wes mari. Masa? Sudah selesai semua, ada pengumuman disuruh tunda, cancel. Keliling panas-panas, moto. Tapi sebenarnya kan digaji ya. Aduh, gaji ngono. Nggak digaji ya? Enggak. Oh, maksudnya nggak oleh operasional? Enggak dapet, cuma dapat gaji bulanan. Iya, gaji bulan. Terus moto sembarang kaler. Apa so? Oke. Seruput lagi tuh. Jadi teman-teman, ini kita lagi di warung kopi apa ini namanya? The Plate. The Plate. Ini Di daerah desa Bangil. dampingan saya. Oh, ini Iya, daerah Dampingan. Ini daerah. Bisa. Hal yang paling ekstrim lagi nih ya, pernah dilakukan oleh KPM gitu. Dia itu nggak tahu, terus disuruh agen lagi, disuruh agen. Saya nggak menyebutkan agennya di mana, yang jelas disuruh agen untuk kumpul gitu loh. Iya. Nah, dia itu nggak komunikasi sama saya sebagai mendamping. Disuruh kumpul, maksudnya semua ketua kelompok ya, disuruh kumpul semua ketua kelompok yang mengondisikan satu ketua kelompok ini. Untuk apa? Nah, itu aku yang nggak tahu. Sampai sekarang nggak ada konfirmasi. Bang Nah, Mekar mungkin. nggak tahu. Yang jelas Kalau itu di salah dalam. satu agen gitu. Langsung tak bilang sama KPM itu. Ya udah Bu, langsung hubungin sama saya aja. Suruh hubungi saya gitu. Saya sekarang nggak hubungin. Gitu. Nah, ya kan Nggak jelas saya berarti nggak ngomong. jelas gitu. Habis itu suruh ngumpulin KKS juga. Nah, ini lagi-lagi tak peringatin gitu. Oke, nggak apa-apa, kumpulin aja ATM-nya begini. Kalau pengen nggak dapat PKH lah, udah langsung gitu, selesai sudah. Takut lah ya. Tapi kayak Itu ancaman serius gitu kan. Kalau ada yang nyidik gitu kan, kemudian tuh ATM-nya di siapa Bu? Kayak kemarin kan ada tuh yang dari BPK itu tuh. Ditanyain berbagai hal itu kan KPM. Tiba-tiba misalkan AKS-nya di bawah ini. Oh, oke Bu. Berarti dia nggak serius jadi pendamping, jadi KPM gitu. iya. Ini Misalnya kan dicabut digawakno, bantuannya. sawangane awakmu foto ta enggak? Nah, gitu loh. Kok digawakno wong. Ya, Kalau di tempatku Kecamatan Rembang, kenapa? kemarin itu sempat berhadapan sama LSM. Sampai dikumpulin di kecamatan, Kenapa itu? ada Pak Camat, ada TKSK, ada semua perangkat, terus pendamping. Ya biasa kan ada yang nggak tepat sasaran. Mereka kan kayak LSM itu nggak tahu alurnya gimana. Itu kan data dari apa? DTKS. Data. Kalau kita kan datanya dari DTKS. Iya, di TKS itu Hmm. yang dulu. Kan Sawangan mungkin dulu dia nggak punya. Ya. Terus sekarang ada yang jadi perangkat, ada yang udah sukses. Ya mungkin kesadarannya masih kurang, nggak mau mengundurkan diri. Akhirnya
di Nol ya. di Ublek ambil LSM. Ya alhamdulillah udah selesai. Kebanyakan perangkat sudah mengundurkan diri. Langsung mengundurkan diri. Iya. Perangkat bayarannya gede kan, ho? Iya. Ya itu sih. Ini bagi KPM juga gitu ya. Khususnya bagi KPM harus inilah, ayo kita itu gantian gitu. Masih banyak. Kita akan menuntaskan kemiskinan di Indonesia gitu. Iya. Tujuannya PKH kan gitu. Nah, program ini berakhir kan ketika kemiskinan itu udah nggak ada lagi gitu. Tapi kayaknya kan. Tapi koyo kalau sudah merasa mampu, sudah ada penghasilan, ayolah sadar diri. Sadar diri, gitu. Segera lapor, jangan kita yang jemput bola terus. Kalau anaknya sudah itu lulus, memang tugas kita jemput. Anaknya sudah lulus, jok pura-pura gak lulus. Oh iya, ada sih. Itu ada bagian. Nah ini yang lucu juga ya. Waktu aku graduasi, ini aku dapat laporan, bukan dapat laporan malah. Ini perihal graduasi ya. Graduasi itu dikeluarkan dari PKH. Penerima PKH. Bisa secara alami, bisa karena sejahtera. Kalau alami itu karena nggak punya komponen. Yeah. Nah kalau sejahtera, dia itu sudah dikatakan sudah merasa mampu. Gitu. Sudah merasa mampu. Gitu. Nah ada salah satu KPM gitu ya. Ini curhat gitu, langsung ngontak saya. Nah yang ngontak ini profilnya waktu itu istrinya. Cuma waktu itu dia yang ngontak adalah suaminya. Nah, suaminya. Ini sih, dia ngontak ATM-nya nggak cair gitu. Waktu dicek. Gitu. Nah, saya tanya ini sama ketua kelompok tersebut gitu ya. Oh itu ini mas, ini. Oke, saya japri bu. Gitu. Japri lah sama. Akhirnya saya selidiki dari pendamping saya sebelumnya, dari pendamping apa namanya? Desa Cowek gitu ya, yang sebelumnya sebelum aku gitu. Oh itu wajib digraduasi. Loh kenapa gitu? Karena dia sudah mampu. Loh kok bisa? Ya suaminya adalah pendamping desa. Ampun, suaminya pendamping desa loh. Pendamping desa gitu. Akhirnya saya datengin lah, tanpa banyak omong, Bu ayo sampean sadar diri ya, langsung tanda tangan. Dan sudah bisa dikatakan mampu. Mau jawab apa dia? Oh iya mas, oh iya pak. Udah gitu doang, langsung nulis, foto selesai. Sik ngenteni dia. Iya gitu. Coba kalau misalkan nggak sadar diri. Gitu. Saya kira juga masih banyak sih yang kayak gitu ya. Banyak lah. Banyak. Oke, ada lagi nggak yang perlu diceritakan selain itu? Apa ya? Oh ya, masalah hamil. Hamil siapa? Sama hamil lagi maksudnya? Iya, hamil lagi berapa dong. Bulan? Bu? Dan itu ada anggota saya hamil. Kan harus pengennya itu dapet. Oke, terus? Kan dientry dulu kan ya? Ya. Wes tak bilang kan. Ini saya maksud kasarannya kalau saya ngomong ini tak garap bu, perkara rezeki lek oleh nggak alhamdulillah. Kalau nggak dapet ya wis. Sampai melahirkan. Jenenge rezeki. Rezeki ya. Sampai melahirkan suaminya. Ya apa itu bu? Anakku sampai ngelahir kok gak oleh-oleh. Loh saya kan sudah bilang pak, kalau memang rezekinya ya alhamdulillah. Kalau enggak ya wis. Berarti gak rezeki nih. Anaknya melahirkan ya wis. Tak suruh masukkan kakak biar nanti kan enak. Yang jelas datanya udah masuk lah seenggaknya. Iya. Jadi jangan kali lagi teman-teman KPM juga gitu. Ini namanya bantuan gitu. Jangan terlalu diharapkan dan apa? Iya. Terus dibantu bro gitu. Malah maksudnya ya tergantung. Gak cair sesuai ya ngamuk-ngamuk kan? Gitu dah. Iya. Iya apa enggak? Ya kita bisa apa ya, yang sabar bu, data sudah saya benarkan. Sebenarnya kita mendampingi. Kalau masih nggak cair ya diurus, ada permasalahan yang diselesaikan. Lebih baik lagi kalau ibu-ibunya itu apa ya, kayak bikin usaha kecil-kecilan lah. Iya. Ya barangkali bisa disisihkan dari apa namanya, ya dari bantuan itu. Bisa nggak sih gitu sih? Itu tergantung orangnya sendiri sih ya. Kalau dasarannya orangnya males, sudah tergantung sama bantuan,
Ya apa? Nah itu. Angel ya. Angel kan? Dasarannya wes untuk PKH wes. Oke, teman-teman, ada closing statement untuk para pendamping atau ya teman-teman kita pendamping yang di sana lah, sama para KPM dampingan kita semua. Kalau saya untuk para KPM ya, bisa agak keras, cerawaknya dilihat kan? Oke, untuk para KPM, kalau Anda sudah merasa mampu, sudah punya pekerjaan, ayolah sadar diri. Sadar diri, iya. Itu kan penting. Kita gak sadar diri, diparani nang omahe, kongkon mengundurkan diri, ono ae alasane. Gitu. Bisa. Ada nggak? Ada. Ceritanya kan gitu, rata-rata kayak gitu. Ono ae diparani nang omane. Sok ta, Bu. Ini sepeda tetangga, ini sepeda iki. Omah gak melok bangun. Padahal omahe megrong-megrong. Omahe gak cetan misalnya gitu. Sik foto-fotoan. Tapi duwe sapi akeh misalnya. Ya, kadang kalau iki titipan ya. Kalau di Kecamatan Rembang rumah itu kan kadang yo gak brai nang omah ya. Apa itu? Maksudnya itu ke rumah itu biasa. Rumah biasa-biasa tanahnya banyak, sapinya 10, wedhuse kan 20. Waduh ae kan. Iku udah di total. Dadi piro iku dunyane? Iya. Itu masuk aset ya, ada sebenarnya kan di PKH itu masuk aset. Oke teman-teman, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Tolong sebarkan kepada yang berhak dan pengen tahu mengenai PKH, seputar tentang PKH itu seperti apa. Ya ini kita ngobrol ringan aja ya, sharing-sharing ringan aja kayak gitu. Kalau urusan yang detail-detail administrasi itu ada sendiri sudah. Itu namanya APD kayak gitu ya. APD. Nah, itu yang lebih adminnya itu yang lebih paham mengenai administrasi operatornya PKH. lah. Operatornya gitu. Ya lain kali kita hadirkan juga. Ya, oke, mungkin perlu. Iya, Sangat perlu. Barangkali ada klarifikasi apa. Ya, korkap juga perlu. Korkap, APD, korkap. Aja lali lo ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sahabat PKH, sahabat-sahabat semuanya. Tunggu video selanjutnya di PKH in Action. Salam kreatif.